Gave my heart to another lover, don't know how to let you go. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua Lee Williamsyah. Dan kali ini sesuai janji ya, gua bikin video tutorial untuk para pemula ya di Sekiro ya. Dan di sini gua mulainya dari awal banget ya, dan gua coba jelasin sebisa gua. Semoga kalian semua bisa paham cara bermainnya ya. Mari kita mulai guys. Video dimulai dari tempat awal kita spawn ya, dan kita akan menuju ke tempat dimana Kuro kita dikurung ya. Cukup kalian ikuti aja ya guys gerakan gua di sini. Nah ini nih Kuro charmnya, itu gunanya untuk menaikkan tingkat kesulitan guys. Misal kita sekarang berada di tingkat kesulitan normal, kita bisa menaikkannya dengan memberikan Kuro charm ya. Jadi kalau kalian nggak mau naikin tingkat kesulitannya, nggak usah dikasih guys. Di sini kita dead dulu aja. Itu harusnya yang nggak pakai armor cukup dipukul 2 kali aja ya, harusnya udah bisa di deadlock. Dan jangan lupa untuk menaruh healing gourd kalian ya di quick item ya. Di sini kita akan melawan bos guys. Cara lawannya itu kayak kalian pukul 2 kali, habis itu kalian deflect ya. Pukul 2 kali deflect, pukul 2 kali deflect. Bos pertama itu bisa dibilang gampang ya. Setelah itu kita jalan ke arah sini. Kita akan menemui Kuro di jalan rahasia ya. Ini si kurcacinya itu bisa kalian bunuh aja guys. Setelah kita panggil Kuro, kita bicara sebentar, habis itu kita langsung ke jalannya ya. Dan di sini kalian gak harus menang guys. Bodohnya di sini gua mati dengan cara bunuh diri ya. Terjun harusnya itu nggak bisa guys. Ini bukan Elden Ring ya. Di sini kalian mati aja sama Genichiro, nggak apa-apa. Nah, di sini kalian bisa latihan guys sama dia ya. Nanti kalian bisa bicara sebentar sama dia ya. Kalau dia ngasih pertanyaan setuju atau tolak, itu kalian klik setuju ya. Nah, di sini kalian bisa latihan sama dia guys. Latihan serang, tangkis sama step dodge ya. Nanti juga akan ada mikiri counter ya kalau kalian udah ambil skillnya. Di sini kita langsung lanjut aja ke jalannya ya. Kalian lompat ke sini, itu kalau bisa kalian dead blow ya. Tapi di sini gua gagal dead blow karena dia udah balik badan duluan. Dan jangan lupa untuk mengambil looting ya, karena itu penting. Mereka bisa memberikan item dan juga koin ya. Koin itu kita butuhkan untuk membeli item nanti ya. Lagi ada lawan, kalian sebisanya kalian bunuhin aja semua guys, karena mereka bisa memberikan XP dan juga koinnya. Dan di sini kita mendapatkan shuriken wheel. Dan ketika turun kita akan menunduk
karena di samping kanan itu ada bos ya. Kita lompat ke sini. Kita akan mendeadblow si bos. Dan bos yang di sini mungkin nggak akan semudah bos yang di awal tadi ya. Tapi cara lawannya juga cukup simpel kok. Kalian cukup serang 2 kali atau 3 kali. Setelah itu kalian bisa deflect 2 kali ya. Tapi harus dilihat ya, dia itu bisa nge-skill. Dan kalau misalnya dia mau memulihkan postur, kalian pukul aja deh guys. Kalau ada aura-aura putih di tubuhnya itu kalian pukul ya. Itu berarti dia mau memulihkan postur. Dan sini kita mendapatkan prayer bead dan juga gourd seed ya. Kita lanjut ke jalannya. Nah, di sini sebenarnya pilihan kalian guys, mau membunuh semuanya atau tidak ya. Di sini gua membunuh semuanya guys, karena gua mau dapetin poin XP dan juga poin ya. Kalau kalian mau bunuhin juga, kalian bisa ikutin cara gua ya. Yang gede itu diusahakan untuk di deadblow ya. Jangan kalian lawan secara langsung, karena lumayan susah buat lawan dia. Dan di sini kita naik ke atas rumah yang roboh ya, atas rumah yang udah hancur. Kita menemui si nenek dan kita akan diberikan lonceng ya, lonceng untuk kita menuju ke Hirata Estate. Di sini kalian bunuh aja yang pakai ini, pakai meriamnya. Di sini gua membunuh semuanya ya, dan gua menunggu waktu yang tepat untuk bisa mendeadblow ya. Dan di bawah sini ada pedagang ya. Itu kalian cukup beli informasi aja sama dia 10 sen dan juga 20 sen. Dan kita akan diberikan yang namanya flame barrel memo ya. Ini gunanya untuk kayak apa ya, peta harta karun, untuk kita mendapatkan yang namanya prosthetic tool flame fan. Dan sebenarnya kita nggak butuh ini banget sih, karena gua juga udah tahu lokasi tepatnya di mana ya. Dan kalau misalnya kalian nggak pede buat lawan si chain order di sini ya, kalian tuh bisa ke Hirata Estate dengan cara ke patung ya. Nah, setelah kalian mendapatkan 1 skill point, kalau kalian kembali ke sculptor, kalian akan diberikan yang namanya Shinobi Esoteric Text ya. Itu gunanya untuk mendapatkan skill-skill ya. Dan di sini gua balik ke Emma dulu ya. Kita kasih gourd seed yang kita punya ke dia. Gourd seed itu gunanya untuk menambahkan healing gourd ya. Itu hanya menambah jumlah, bukan menambah poin untuk heal kita, tapi hanya menambahkan jumlah yang bisa kita bawa ya. Di sini kalian bisa bebas untuk mau dialog atau enggak, mau bicara sama dia atau enggak. Di sini gua turun ke bawah dulu ya, karena ada sisik ikan yang bisa kita pakai untuk membeli sesuatu nanti ya. Kita juga bisa mencarinya melalui dengan membunuh ikan emas. Ini usahakan kalian membunuh yang menggunakan panah dulu ya. Jangan lupa untuk menaruh item-item lainnya di quick slot, item yang mungkin akan kalian butuhkannya.
Dan di sini kita bisa mendapatkan yang namanya flame fan ya. Barang yang gua tandain ini namanya flame fan guys, jadi kalian cukup ambil itu aja lalu kalian bisa kabur ya. Setelah kalian berhasil mengambilnya, kalian bisa kabur aja dulu ya, jadi itu nggak harus dilawan semuanya ya. Jangan lupa kalian buka pintu yang ada di sini ya untuk shortcut ya, dan juga ke arah kanan kalian deblow aja yang di arah sini ya, dan kalian buka pintu yang ada di rumah kecil ini ya, kuil kecil, dan kalian akan mendapatkan Shinobi X. Itu juga untuk prosthetic tool ya, prosthetic tool tipe kapak, dan kita sudah mendapatkan 3 prosthetic tool, shuriken, flame fan, dan juga Shinobi X ya. Dan di sini kalian akan diberikan buku skill ya, buku skill untuk prostetik. Setelah itu gua kembali ke Hirata Estate. Di sini gua skip semuanya ya. Dan di sini gua deadblow dulu yang megang kapak. Nah, jangan lupa untuk memasang prosthetic toolnya ya, karena di sini kita membutuhkan X, dan itu cara penggunaannya ya. Kalian cukup dekati aja, habis itu kalian pakai X ya. Itu betul-betul efektif buat lawan yang pakai tameng ya. Untuk yang di bawah kalian bisa membunuhnya dengan di deadblow aja ya. Nah, dan di sini kalian harus membunuh yang menggunakan panah ya, yang ada di ujung dengan shuriken. Dan juga untuk bagian bosnya, dia udah pasti mendengar ada suara pertarungan, tapi dia nggak tahu posisi kita kalau masih tanda kuning ya. Kalau misalnya dia lari ke arah kiri, kalian bisa kabur ke arah yang sebaliknya. Misal bos tadi kan lari ke kiri ya, sekarang kita akan lari ke kanan. Kita akan ngumpet sampai tanda kuningnya hilang, dan setelah dia balik badan kita samperin untuk di deadblow ya. Dan kita bawa dia ke bawah karena di atas lumayan sempit tempatnya. Cara lawannya itu kalian cukup dimikir counter aja guys, deflect 2 kali kalau misalnya dia nyerang biasa, habis itu dimikir counter juga ya. Jangan lupa dia selalu punya skill menebas gitu ya, jadi nggak selalu menusuk guys, itu yang harus kalian perhatikan ya. Dan sini kita mendapatkan prayer bead, dan kita langsung melanjutkan ke patung ya. Dan setelah itu gua langsung lanjut ke arah kiri ya. Kenapa gua lanjut ke arah kiri ya, karena ada prosthetic tool yang harus kita ambil yang namanya Miss Raven ya. Dan di sini juga ada musuh guys yang bisa kalian lewati ya. Kalau saran gua mending kalian skip aja guys musuhnya, jadi kalian cukup ambil prosthetic toolnya aja. Setelah itu kalian bisa turun guys. Dan di sini gua melawannya guys, gua mencoba melawan karena gua juga udah cukup hafal ya sama pola serangannya. Dan di sini kalian bisa mencoba langsung turun aja ya, nggak apa-apa harusnya, cuma berkurang sedikit aja darah kalian. Hati-hati sama yang panah ya. Dan di sini kita langsung belok lewat sini ya, soalnya kalau kita lewat depan kita bakal ketahuan, jadi kita tidak bisa ngedeadlock satu orang ya. Kalian cukup hati-hati aja sama yang gede ya, dan kalau bisa kalian matiin yang tameng guys. Dan di sini gua dapet kesempatannya ya, ini bisa kalian skip ya kalau misalnya kalian gak bisa buat lawan dia ya. Kalian bisa langsung lurus saja. Kalau misalkan kalian mau lawan
ya bisa gue bilang cukup mudah lawannya, karena serangannya itu cukup lambat ya, jadi bisa kalian deflect. Dan sini kita diberikan hidden temple key. Kalau misalkan kalian jatuh ya nggak apa-apa guys, kalian bisa lewat pohonnya. Di sini bisa kalian bunuh semua atau juga enggak ya, itu pilihan kalian ya. Di sini gua pilih untuk membunuh semuanya karena gua membutuhkan poin skill dan juga gold. Dan sorry ya guys, recordan tadi sebenarnya terputus tepat setelah gua mengalahkan Kroco barusan ya. Dan kita langsung lanjutkan aja di sebelah. Kalau kalian lurus saja dari tempat kita membunuh tadi, kita akan menemukan sebuah jalan. Kita bisa naik ke atas ya, dan kita akan menemukan pematung di sini. Dan skill point gua udah cukup ya di sini ya untuk ambil skill. Dan di sini gua ambil whirlwind slash sama mid air deflection ya. Dan kita lanjut ke stairways untuk membeli petasan ya, sama menabung koin. Gimana caranya menabung koin? Nanti setelah kita sampai di lokasi pedagang ya. Setelah itu kita naik. Dan di sini kalian bisa membeli yang namanya Litecoin. Itu gunanya untuk menabung koin kalian guys. Kalau misalnya kalian mau nabung ya, karena takut kehilangan koin kalau misalnya kalian mati nanti. Dan juga ada limitnya ya untuk setiap pedagang. Dan di sini gua juga udah beli petasan dan juga gua beli Litecoinnya ya. Sama di pedagang bawah itu guys ada namanya Hanayama ya. Di tempat kita membeli informasi guys. Dia itu ada jualan Litecoin juga ya, sama Phantom Kunai. Phantom Kunai itu gunanya untuk kita mengupgrade prosthetic tool nanti ya. Di sini kita akan langsung lanjut ke Hirata Estate ya. Setelah sampai kalian bisa nge-skip semuanya ya. Di bagian sini bisa kalian skip semua guys. Dan kita akan lewat di sebelah kiri ya. Kita dulu aja. Mixing aja selagi bisa ya, kalau ada yang mau diambil. Dan setelah sampai di sini kita bisa nge-deadblow satu tameng ya. Satu Kroco yang pegang tameng dan juga yang pegang panah harus kita bunuh ya. Dan sini kalau bisa kalian bunuhin satu persatu anak buahnya ya. Ini kalau bisa dimisi the counter langsung aja guys, soalnya dia bisa langsung mati ya. Itu kalau dia nge-skill gitu bisa kita pakein misi the counter. Dan di sini gua mati ya. Udah biasa. Kita bisa hidup lagi dan harusnya bisa kita deadblow Kroco-nya ya. Tapi di sini gua nggak dapat, jadi gua pukul aja. Setelah itu kita akan kabur ke arah sungai tadi ya. Kita akan menemui rekan kita. Cuma di sini aja yang ada rekannya. Di bos lain mungkin nggak ada ya. Kalian cukup pukul-pukul aja guys lawan dulu. Tapi jangan lupa untuk mendeflect ya, karena serangan dia itu memang agak lambat. Dan dia juga sering untuk menyerang rekan kita ya daripada kita. Harusnya ya, kalau kalian nggak nyerang dia terus-terusan.
Itu bisa kalian deflect, bisa juga kalian hindari aja, kalian dodge ya. Di sini rekan kita udah mati dan kita harus bermain sendiri ya. Jangan lupa untuk mendeflect ya. Kalau udah sendiri itu kalian mendeflect aja deh, jangan terlalu banyak menyerang ya. Dan kalau dia nyemburin sesuatu itu racun guys, jadi kalian harus menjauh atau membelakanginya ya. Jangan lupa menghindar kalau dia mau meluk gitu ya. Kalau dia nebas ke bawah gitu, kalian bisa lompat, dan juga setelah mau jatuh kalian tekan spasi lagi ya, supaya dia apa tuh namanya, ngedamage postur. Setelah itu kalian bisa langsung kabur ke arah patung ya. Nah, di sini kalian bisa mencari hidden wall untuk mendapatkan prayer bead ya. Dengan cara menyusuri tembok guys. Itu bisa kalian bunuh dulu ya crouch-nya kalau misalkan kalian nggak bisa nge-skip langsung. Caranya itu kayak gini guys, tuh kalian tinggal menyusur aja ke dekat gambarnya itu ya. Dan hidden wallnya akan kebuka ya. Dan sini kalian langsung kabur aja nggak apa-apa, jadi nggak harus dilawan guys. Langsung istirahat jangan lupa, supaya dia nggak bisa nyerang ya. Dan di sini sebenarnya ada bos yang namanya Lady Butterfly, tapi kita mungkin akan kesulitan melawannya ya, karena ini masih awal-awal banget ya guys. Mungkin kalian masih belum cukup kuat untuk melawannya ya, jadi bisa di skip aja, soalnya itu beda banget dengan bos-bos yang pernah kita lawan sebelumnya ya. Dan di sini prayer bead gua udah 4 ya, kita bisa ningkatin physical attribute, kita bisa menaikkan vitality, atau juga bisa disebut max HP kalian ya, maksimal darah kalian. Di sini gue balik ke Ashina Outskills ya. Dan juga di bagian skill ini, gue merekomendasikan kalian untuk mengambil skill yang namanya itu Shinobi Ice ya, karena itu bisa meningkatkan damage postur ketika kita melakukan Mikiri counter ya. Tapi syaratnya kalian harus mengambil skill yang namanya Run and Slide dan juga Suppress Presence ya. Kalian bisa bunuh yang pakai jerami dulu ya, setelah itu kalian bunuh yang satunya. Dan di sini ada bos yang namanya Chain Orge ya, dan kalau menurut gua ya, buat lawannya itu bisa dibilang lumayan sulit. Kenapa? Karena dia itu nggak bisa dimainin guys posturnya, jadi kalian harus lawan dia sampai darahnya habis. Jadi kalian bisa ikutin cara gua ya, kalian lurus sini dan jalan ke sini, kalian bawa si tombaknya sampai ke ujungnya. Dan kalian bisa memakai Aku Sugar untuk meningkatkan damage kalian kepada dia ya. Di sini kita bisa mendead blow kan dia, jadi dia sudah kehilangan 1 bar ya, 1 bar darah. Jadi caranya itu pukul cukup 1 sampai 2 kali ya, setiap kali dia menyerang, tergantung jarak juga guys. Jangan terlalu dipaksakan ya, cukup sabar aja buat lawan dia guys. Nah,
Kalau misalnya dia kayak gitu, itu bisa kalian pukul setidaknya 3 kali ya, 3 sampai 4 kali. Tapi kalian harus hati-hati ya guys, skill-skillnya itu berbahaya ya. Dia itu kadang bisa nendang 1 kali, kadang bisa nendang 2 kali ya. Kalian harus hati-hati banget. Nah itu harusnya gua ngedodge ke samping ya, bukan malah di deflect. Dan sini gua udah berhasil membunuhnya dan kita mendapatkan prayer bead. Setelah itu kita akan balik ya ke pematung dan istirahat supaya semuanya udah balik ya, darah dan ke healing gur. Dan kita akan kesini untuk mendapatkan gur seed. Setelah itu kita balik ke tempat bolongan tadi ya. Dan jangan lupa shurikenin dulu yang di atas supaya dia nggak manggil orangnya. Kita naik ke atas dan kita bunuh yang pegang senapan dulu guys, dengan menggunakan shuriken ya. Ingat ya, kasih jeda untuk shuriken kalian. Dan kita bisa dead blow dan lawan dulu kroco-kroconya sebelum kita akan melawan bos. Dan untuk yang jerami ini kalian bisa tahan aja guys, tahan klik kiri, habis itu kalian lepas ya supaya bisa nyerang cara menusuk ya, supaya dia cepat mati. Dan sini karena gua ketahuan sama bosnya, jadi gua belok ke belakang ya untuk membunuh si pengguna senapan. Ini kita bunuh pakai cara yang sama ya, pakai shuriken dengan memberikan sedikit jeda ya, supaya dia nggak bisa nangkis. Dan kita tunggu bosnya balik. Kalau bosnya udah balik, itu bisa kita dead blow 1 kali ya. Kalau misalkan kalian gagal nge-dead blow, kalian bisa kabur aja dan tunggu sampai bar darah di atasnya itu udah hilang ya. Setelah bar di atasnya itu hilang, harusnya bosnya udah nggak waspada lagi sama kita, atau posisi kita udah nggak ketahuan lagi sama dia, jadi kita bisa nge-dead blow kembali. Cara lawannya itu cukup mudah guys, kan cukup pukul 2 kali, habis itu kalian deflect 2 kali atau deflect 1 kali ya. Kalau dia mau ngepulihin postur, itu kalian bisa ngelemparin shuriken aja kalau misalnya jaraknya lumayan jauh ya. Karena di sini gua udah berhasil ngalahinnya, gua dapat yang namanya prayer bead ya. Dan sebelum gua ke jalannya, di sini gua mau ngasih tahu kalau di arah sana itu ada yang namanya headless ya. Tapi karena gua malas bunuh dia, jadi gua nggak ngebunuh dia ya. Nah di sini kalian bisa ngikutin cara gua ya buat ngelewatin si ular ya. Setelah itu kalian lompat lagi ke pohon sebelahnya. Itu kalian lompat langsung ke kanan guys. Dan ularnya itu bakalan maju ke arah goa yang kita lewatin ya. Kita lewat ke sini, kita bisa menyusur ke tembok. Kita nggak akan ketahuan kalau udah menyusur ke temboknya. Kita tunggu sebentar sampai ularnya agak belok kepalanya ya. Kepalanya udah belok, kita masuk ke palanquin. Nanti kita bisa nge-dead blow dia 1 kali ya, tapi belum bisa dibunuh ya.
Di sini gua ngambil snapshot dulu ya untuk persiapan melawan si Lady Butterfly. Kalian harus hati-hati guys. Dan setelah itu kalian bisa lompat langsung ke arah pohon ini ya. Setelah itu kalian lompat langsung dan grappling aja guys. Dan di sini kalian udah aman ya. Di atas ada pematung, kita ambil. Dan juga di sini ada kerdil ya, kurcaci. Gue nggak tahu gunanya apa itu. Dan di sini ada musuh-musuh yang bisa kalian bunuh, tapi di sini nggak gue bunuh ya. Gue langsung ke jalan bosnya. Kita akan melawan si Gyobu Oniwa. Nah, di sini setelah dia nyampe, langsung kita pukul terus aja guys. Jangan lupa untuk nge-deflect ya. Setiap kali dia mendekat itu langsung deflect aja guys. Dan di sini gua nggak tahu kenapa dia bisa nggak ngapa-ngapain ya, ngebug itu kayaknya. Dan setelah itu dia bakal menyerang nih. Nah, kalau dia menjauh jangan lupa untuk di grappling ya, kalau misalnya dia mau belok atau apa gitu. Tapi terkadang dia langsung maju lagi ke arah kita ya, jadi kita harus yang ngedeflect juga ya. Kalian cukup ingat aja 3 serangan inti dia ya. Dan juga dia bisa nge-skill kayak gitu, jadi kalian harus siap nge-grappling juga. Jangan terlalu memaksa untuk menyerang ya. Perbanyakin deflect aja guys kalau misalkan kalian belum hafal polanya ya. Cukup serang kalau ada kesempatan aja guys. Dan di sini gua berhasil mengalahkannya, dan gua nggak langsung ke arah Ashina Castle Gate ya, tapi gua langsung ke arah rumah di atas itu ya. Kenapa gua langsung ke sini? Karena ada yang harus gua ambil, ada yang harus gua beli ya, yaitu gold seed dengan harga 1000 koin. Gua punya 500 gold dan gua harusnya make cukup 5 Litecoin aja guys. Satu buah Litecoin itu memberikan 100 koin ya, dan untuk heavy coin itu akan memberikan 500 koin, dan juga untuk bulging coin itu akan memberikan 1000 koin. Dan gua beli gold seednya. Setelah itu kita masuk ke rumahnya ya. Kita akan menemui si Tengu, dan kita akan diberikan sebuah misi guys. Kalian ini aja, setuju aja ya, kalian terima aja. Setelah itu kalian naik ke atas ya. Kenapa kita harus naik ke atas? Karena ada 1 biji prayer bead yang bisa kita ambil di atas ini ya. Setelah itu kalian bisa langsung turun aja ya. Kalian langsung menuju ke Ashina Castle. Dan juga ini ada yang namanya memori ya. Memori itu untuk meningkatkan attack power guys.
Untuk peningkatan satu attack power itu akan membutuhkan satu memori ya, dan untuk peningkatan satu vitality itu akan membutuhkan 4 prayer bead. Dan di sini gua punya skill point, jadi gua ambil dulu ya. Setelah itu kita langsung lanjut aja guys. Dan di arah belakang sini ada para kurcaci ya, dan itu seharusnya bisa di dead blow tapi gua gagal ya. Dan itu juga nggak harus kalian lawan guys, jadi bisa kalian skip ya. Dan di sini gua hampir mati karena terlalu memaksakannya, jadi mau nggak mau gua harus balik lagi ke patung. Kita akan langsung naik ke atap sini ya. Nah, dan di area dari atas sini ya, kalian itu sebenarnya bisa ngelemparin shuriken ke anjing-anjingnya dulu ya, karena anjingnya itu benar-benar ngerepotin banget guys. Tapi di sini gua gagal karena gua jatuh ya, jadi mau nggak mau gua harus sedikit menjauh ya untuk melemparin shuriken lagi dari kejauhan. Dan di sini kita bisa langsung lurus saja ya. Nah, di sini kalian harus nunduk guys, dan juga membunuh satu ya. Di sini ada 2 yang gede itu ya, tapi kalian cuma bisa ngedead blow satu yang ini ya, dan kalian bunuh dulu yang satu orang itu ya. Dan ini nggak harus kalian lawan ya, kalian bawa aja dia jauh-jauh ke sini ya. Nah, setelah dia menyerang kita kabur, langsung naik ke atap guys. Setelah kita naik ke atas, kita langsung dead blow dan bunuh orang satunya lagi ya. Itu harusnya si raksasa itu tadi nggak ngikutin kita ya. Setelah itu kalian dead blow di sini, dan di sini kita akan melawan Blazing Bull. Dan ada 2 crossbow ya. Dan ini cara lawan Blazing Bullnya itu kalian harus menjauh dari dia ya. Setelah itu kalian bisa ngedeflect kalau dia nunduk. Kalian cukup deflect aja kalau misalnya dia mau ngeruduk kalian ya, tapi itu waktunya harus tepat ya guys. Setelah itu kalian bisa pukul dia 2 kali atau 3 kali ya, tergantung dari jarak kalian. Jangan terlalu memaksakan juga ya, cukup main sabar aja guys. 2 kali pukul harusnya udah cukup ya. Dan di sini gua udah berhasil mengalahkannya ya. Dan untuk ngedead blow kan dia itu, membunuhnya itu kalian harus mendekati lehernya guys, mendekati kepalanya ya. Kita akan diberikan prayer bead dan juga Shinobi Medicine rank 2 ya, untuk meningkatkan efek pemulihan guys. Dan di sini kita akan bertemu dengan nenek-nenek guys. Kita bicara sebentar, habis itu kita buka Mibu balon ya di depan dia. Hadiah pertama yang akan dia berikan adalah Ungo Sugar ya. Hadiah kedua adalah Aqua Sugar, dan hadiah ketiga adalah Divine Confetti. Dan ini cuma bisa 3 kali aja ya, kita cuma bisa dikasih 3 hadiah itu aja dalam 1 kali penyelesaian game ya.
Dan di sini gua langsung jalan ke bawah ke arah Sinari Survey ya, untuk mendapatkan prayer bead dari seorang bos ya. Dan di sini prayer bead gua udah ada 4 ya, jadi gua bisa ningkatin lagi 1 kali. Jadi gua udah mendapatkan dua kalung ya. Dan di sini gua malah mati pas gua lagi lawan bosnya ya, jadi gua skip aja guys. Dan ini gua dapet skill point yang cukup ya, karena gua habis ngalahin Kroconya, jadi gua bisa ambil skill ya. Kita udah bisa ambil skill Shinobi Ice, dan setelah itu gua mati lagi. Nice, mantap banget. Dan sekarang kita masuk ke percobaan ketiga ya. Dan cara lawan Kroconya itu kayak gini guys, kalian surikan dulu anjing yang di ujung sana ya, kalian dead blow salah satu ya, kalian bunuh yang satunya lagi. Setelah itu kalian naik ke atas ya, kalian siapin shuriken, kalian bunuh yang pegang senapan di arah sini ya. Jangan lupa untuk memberikan jeda ya, supaya nggak terbuang sia-sia shuriken kalian. Dan kita akan langsung ke atas ya, dan kita shuriken kan orang yang ada di atas sana ya, soalnya dia itu bisa manggil temennya guys. Dan di sana juga ada yang pegang senapan, jadi kita shuriken aja. Dan yang di bawah itu yang pegang tombak ya, bisa kita mikir counter, habis itu kita bunuh guys. Setelah itu kita balik ya, kita nunduk sebentar, kita tunggu sampai dia membalikkan badan ya, kedua raksasanya itu, panggil aja Giant ya. Setelah itu kita naik ke atap ya, jangan lupa ngumpet ya, jangan sampai ketahuan kalau bisa. Terus itu kita dead blow, dan juga kita dead blow yang ada jeraminya ini guys. Dan juga yang di sana ada satu lagi ya, karena bosnya itu berada di atas dan dia ngadep ke bawah sini ya, jadi kita harus lewat sini untuk bisa mendead blow kan dia. Kalian ikutin jalannya gua ya. Setelah itu kalian lewat sini ya, kalian duduk aja, jalan pelan-pelan ya, supaya dia nggak tahu, dan kita dead blow. Cara lawannya itu kalian nggak harus menyerang guys, kalian cukup ngedeflect dan mikiri counter aja ya. Tapi kalau dia posisi tersungkur kayak gitu, kalian bisa menyerangnya 2 kali atau 3 kali ya. Dan juga jangan lupa kalau dia itu bisa menyerang secara memutar ya, jadi nggak selalu menusuk guys. Nah kalau dia tersungkur, kita bisa mukul dia 3-4 kali. Kalau kalian pede ya pukul aja sampai 4 kali ya. Nah, di sini gua udah berhasil membunuhnya ya, dan kita mendapatkan prayer bead. Kita akan kembali guys. Dan di sini ada suatu gudang ya. Kalau misalkan kalian ada kuncinya, kalian bisa langsung ambil yang namanya prosthetic tool tipe tombak ya. Gua nggak tahu apa namanya, lupa gua. Kuncinya itu ada di sekitar jalan kita menuju ke Great Serpent Shrine ya. Nanti ada mungkin untuk di next video ya.
video kali ini udah cukup panjang. Makasih buat kalian semua yang udah nonton ya. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Maaf kalau ada salah kata ya dalam video gue ya. See you in the next video guys. Dadah.